Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cerdas dan hebat. Tak terasa ya, sekarang sudah hari Rabu. Pastinya kalian semakin bersemangat dan semakin mengerti dan semakin antusias untuk menuntut ilmu. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Seperti biasa ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga setelah berdoa kita diberi kepahaman dan kemudahan dalam menuntut ilmu untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Yuk persiapkan pulpen 5D kalian, buku tulis tematik dan alat tulis kalian untuk menulis materi pada pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan belajar Mupel Bahasa Indonesia. Kita sudah masuk tema 9, subtema 1. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar apa sih? Ya, kita akan belajar tentang iklan media cetak KD 3.4. Yuk kita mulai belajar. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan isi iklan dalam media cetak. Sebelumnya Ustazah akan bertanya, apa sih itu iklan? Ya, iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Contoh media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, brosur atau baliho. Tampilan iklan media cetak ada yang menggunakan kombinasi aneka warna dan ada juga yang hanya menggunakan tinta hitam dan putih. Selain itu, ada juga iklan yang menggunakan gambar dan tulisan. Jadi ini adalah bentuk dari iklan di media cetak. Ya, ayo perhatikan iklan berikut. Di situ ada gambar iklan Prima, mesin cuci. Nah, iklan di samping berisi informasi kelebihan produk mesin cuci yang ditawarkan. Kelebihan mesin cuci Prima meliputi kapasitas pencucian yang besar, hemat listrik, dan bahan pembuat mesin cuci yang berkualitas. Program mesin cuci pun bisa diatur sesuai kebutuhan serta dapat digunakan untuk mencuci semua jenis kain. Setelah tahu tentang bentuk iklan media cetak, sekarang kita akan belajar unsur-unsur iklan media cetak. Iklan harus disajikan dengan bahasa yang komunikatif, informatif, mudah dimengerti, serta menarik perhatian. Iklan dimaksudkan untuk mengajak pembaca agar tertarik memberi barang atau jasa yang ditawarkan. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam iklan media cetak. Yang pertama, judul iklan. Biasanya berisi nama produk. Nama produk ditulis dengan huruf yang lebih besar. Tujuannya agar pembaca tidak salah jika ingin membeli barang tersebut. Unsur yang kedua adalah isi iklan. Bagian yang berisi keunggulan produk dan penulisannya menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dari judul iklan. Ya, unsur yang pertama, kalian ingat ada judul iklan, itu biasanya bertuliskan dengan huruf yang lebih besar. Yang ketiga, sumber iklan. Berisi nama penjual, lembaga, atau perusahaan yang menawarkan produk. Yang keempat, deskripsi produk. Berisi penjelasan tentang produk yang ditawarkan yang mencakup keunggulan dan harga produk. Deskripsi juga disertai dengan foto atau gambaran agar terlihat menarik.
Yang kelima, alat dan nomor kontak sumber. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mencari informasi lebih rinci dari iklan. Ya, itu sudah ada 5 unsur iklan media cetak yang harus kamu mengerti. Setelah belajar unsur-unsur iklan, perhatikan contohnya. Di situ ada judul iklan. Iklannya berjudul Milky Gar. Terus ada isi iklannya berisi kalimat yang memuat keunggulan produk, yaitu kaya gizi tinggi kalsium dan rendah gula. Di situ juga ada deskripsi produk seperti gambar susu merek Milky Gar dan anak yang bermain basket. Ya, selanjutnya kita akan menjelaskan jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, iklan pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya, iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Yang kedua, iklan undangan bertujuan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya, iklan festival kuliner Nusantara. Jadi, berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Yang kedua adalah iklan undangan. Yang ketiga ada iklan layanan masyarakat. Bertujuan memberikan imbauan kepada masyarakat. Contohnya, iklan keluarga berencana dan iklan hemat listrik. Yang keempat, iklan permintaan. Berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya, iklan lowongan pekerjaan. Yang kelima, iklan penawaran. Bertujuan menawarkan suatu produk baik barang maupun jasa. Contohnya, iklan produk dan bimbingan belajar. Jadi, kita sudah belajar tentang jenis iklan dalam media cetak berdasarkan fungsinya. Berarti tadi ada berapa jenis? Ada 5 jenis. Nah, sekarang iklan juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Tadi yang pertama berdasarkan fungsinya, sekarang berdasarkan bentuknya. Ada 2, yaitu iklan baris. Iklan ini disajikan dalam beberapa baris saja. Ciri iklan baris, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom ini memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom, penjelasan tentang produk yang ditawarkan lebih rinci dibandingkan iklan baris. Jadi, berdasarkan bentuknya, iklan dibedakan menjadi 2. Nah, di situ ya ada contohnya ya. Ada contoh iklan baris dan contoh iklan kolom. Biasanya ditemukan pada media cetak seperti koran ataupun majalah. Pembelajaran yang keempat menyajikan hasil kesimpulan isi teks iklan media cetak. Berdasarkan isinya, iklan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain sebagai berikut. Syaratnya apa saja yuk? Yang pertama, penyampaian iklan harus objektif dan jujur. Yang kedua, deskripsi singkat, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, iklan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, menarik perhatian masyarakat. Ya, yang pertama, penyampaian iklan harus objektif dan jujur, tidak mengada-ngada. Ya kan? Terus berdasarkan bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Yang kedua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang tiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting, seperti keunggulan produk atau promosi. Yang keempat, teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Tadi itu syarat-syaratnya yang harus kalian pahami dari segi bahasanya juga. Ayo perhatikan iklan berikut. Jadi bisa kita kesimpulkan isi iklan di samping adalah air minum segar berasal dari mata air pegunungan yang bersih, higienis, dan menyegarkan. Coba kalian perhatikan bahasanya. Bahasanya itu menarik perhatian
masyarakat. Selanjutnya adalah isi teks iklan media cetak. Dalam iklan terdapat nama produk, sumber deskripsi produk, serta alamat dan nomor kontak sumber. Iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Jadi, iklan ini harus bisa membuat perubahan pada masyarakat yang menyimaknya. Setelah itu, kita akan belajar cara membuat iklan sederhana. Pola penyajian dan isi iklan cukup beragam. Hal penting yang perlu kita perhatikan sebelum membuat iklan, kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Pengamatan yang dilakukan dapat berupa pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Jadi kita harus membuat iklan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan materi hari ini, yaitu iklan di media cetak. Tetap jaga kesehatan dan ingat selalu pesan Ustadzah, selalu istiqomah dalam melaksanakan amal yaumi kalian agar kita selalu mendapatkan pahala dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya Nak, sudah mau menyimak pembelajaran hari ini dengan semangat dan antusias. Semoga letih dan lelah kalian mendapat pahala dari Allah. Setelah selesai belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian pembelajaran dari Ustadzah. Ustadzah ucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat dalam meraih cita-cita kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selalu semangat.